どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di Kaktus Channel. Di video kali ini, aku bakalan mau bahas mengenai cerita novel Mushoku Tensei. Dan karena video ini nantinya bakalan mengandung spoiler buat kalian yang nonton anime ataupun belum baca novelnya, maka peringatan spoiler. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu, supaya channel ini nantinya punya semangat buat upload video-video terbaru. Oke, tidak usah lama-lama, kita mulai saja videonya. 3, 2, 1. Cerita dimulai setelah pertemuan Rudeus dengan Luke. Rudeus saat ini sedang bertemu dengan Orsted dan menceritakan semua hal yang terjadi belakangan ini. Seperti dia yang berhasil memanggil hewan suci dan kebohongan yang dia berikan kepada Cliff dan Sanoba. Meskipun begitu, ternyata Orsted tidak mempermasalahkannya. Namun, ketika Rudeus selesai menceritakan tentang Luke yang datang dan meminta bantuannya, Orsted kemudian mengatakan bahwa sebaiknya mereka membunuh Luke karena ada kemungkinan besar bahwa Luke saat ini adalah bidak Hitogami, mengingat Luke menemui Rudeus dalam situasi saat ini. Berita yang mengenai raja yang jatuh sakit belumlah tersebar, dan juga negosiasi dengan Perigeus masihlah belum berakhir, yang mana tindakan Luke seolah-olah seperti ada yang memberitahunya tentang masa depan. Meskipun tidak dekat dengan Luke, Rudeus merasa bahwa membunuh Luke merupakan sesuatu yang tidak enak baginya. Yang mana Rudeus kemudian mencoba untuk mendiskusikan ulang mengenai keputusan membunuh Luke. Saat ini, Ariel hanya mempunyai dua pengawal, yaitu Sylvie dan Luke. Dari mereka berdua, Luke lah yang memiliki hubungan lebih dekat dengan Ariel. Dan jika Luke mati, mungkin hal itu akan sangat berdampak kepada Ariel, yang mana akan memunculkan kemungkinan di mana Ariel tidak akan naik tahta. Setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan, Orsted kemudian merubah keputusannya dan akan membiarkan Luke untuk berkeliaran saat ini. Namun, dia dan Rudeus akan terus mengawasinya. Luke juga berteman baik dengan Sylvie, yang mana jika Rudeus membunuhnya, hal itu mungkin akan membuat Sylvie menjadi sangat kecewa kepadanya. Namun Rudeus tidak akan ragu untuk membunuhnya jika itu bertujuan untuk melindungi keluarganya. Setelah itu, Rudeus dan Orsted melanjutkan diskusi mereka. Dan Rudeus bertanya tentang berapa banyak orang yang bisa dikendalikan oleh Hitogami, yang mana dijawab oleh Orsted bahwa di masa lalu Hitogami mengendalikan Dewa Pedang, Dewa Utara, dan Raja Iblis secara bersamaan untuk membunuh Orsted. Namun hal itu telah gagal karena ketiga orang itu kalah dan terbunuh ketika melawan Orsted. Sejauh yang Orsted tahu, Hitogami hanya bisa mengendalikan maksimal 3 orang saja. Karena kemampuan meramal masa depan Hitogami tidak bisa melebihi hal itu. Dan lalu, jika saja Luke benar-benar menjadi bidak Hitogami, maka berarti masih ada 2 bidak lain yang masih belum diketahui. Namun, Rudeus berpendapat bahwa kemungkinan salah satu bidak lain berada di dalam kerajaan Asura. Mengingat Hitogami tidak ingin Ariel menjadi ratu. Dan dengan melakukan itu, Hitogami bisa mengendalikan bidaknya untuk menjatuhkan Ariel dengan bantuan kemampuannya. Orsted juga nampak setuju dengan pemikiran Rudeus, dan sekarang hanya tinggal satu bidak lagi yang belum diketahui posisinya. Setelah memikirkan itu, Rudeus kemudian berpikir jika ada orang lain yang bisa dikendalikan oleh Hitogami, apakah itu berarti ada orang yang tidak bisa dikendalikan? Mendengar itu, Orsted lalu mengatakan bahwa keluarga Rudeus akan aman. Dan terlebih, mereka saat ini sudah dijaga oleh hewan suci. Namun, meskipun begitu, masih ada kemungkinan bahwa Hitogami akan mencoba mengendalikan Cliff dan Sanoba. Jadi, Rudeus masih harus berhati-hati. Setelah itu, Orsted kemudian memberikan jubah baru ke Rudeus, yang mana jubah itu memiliki kemampuan mengurangi berat badan menjadi setengahnya. Dan setelah itu, akhirnya pertemuan mereka pun berakhir. Pada malam harinya, Rudeus menemui Sylvie dan mengatakan bahwa dia akan bergabung dengan faksi Ariel.
Mendengar itu, wajah Sylvie menjadi sangat serius dan bertanya apakah keputusan Rudius saat ini adalah perintah dari Orsted dan juga mengapa Orsted telah melakukan ini. Rudius kemudian mengatakan bahwa Orsted ingin membangun koneksi dengan kerajaan Asura dengan perantara Rudius. Orsted memanglah sangat kuat, namun dia tidak memiliki kekuasaan. Di dunia ini, tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan. Namun, semua itu masih bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Dan Orsted membantu Ariel untuk mendapatkan tahta karena hal itu akan memberikannya manfaat jangka panjang. Melihat Rudius yang nampak sangat mempercayai Orsted, Sylvie akhirnya memutuskan untuk mempercayai keputusan Rudius. Dan dia kemudian bertanya tentang bagaimana Orsted akan membantu Ariel. Yang mana kemudian dijawab oleh Rudius bahwa Orsted akan melakukan beberapa hal. Dan dimulai dari Orsted akan membantu meyakinkan Perigeus untuk bergabung dengan Ariel. Dan juga untuk beberapa alasan Rudius juga ingin bertemu dengan Ariel. Mendengar itu, Sylvie kemudian mengatakan bahwa dia akan mengatur jadwal untuk pertemuan itu. Namun Rudius memberitahu Sylvie untuk merahasiakan bahwa Rudius bergerak atas perintah Orsted. Karena ada kemungkinan ada anak buah Hitogami yang berada di sekitar Ariel. Mendengar itu, Sylvie lalu mengatakan bahwa dia tahu jika Dewa Naga bermusuhan dengan Dewa Manusia. Namun, apakah Dewa Manusia itu benar-benar jahat? Rudius lalu menjawabnya bahwa dia tidak peduli jahat atau tidaknya. Namun, karena Hitogami telah mencoba membunuh Roxy dan mencoba melukai keluarganya, hal itu telah membuatnya menjadi musuh Rudius. Dan lalu Rudius memperingatkan Sylvie untuk terus waspada. Setelah itu, Sylvie kemudian meminta izin untuk ikut dengan Rudius ketika pergi ke kerajaan Asura. Sebenarnya, Rudius ingin Sylvie tetap berada di tempat yang aman bersama dengan yang lainnya. Namun, setelah mempertimbangkan perasaan Sylvie, Rudius kemudian mengizinkannya. Rudius lalu kemudian juga memperingatkan Sylvie untuk terus berhati-hati karena Rudius menduga bahwa Luke telah berada di bawah kendali Hitogami. Mendengar itu, wajah Sylvie menjadi tegang dan dia seperti tidak percaya dengan perkataan Rudius karena Luke selama ini selalu mendukung Ariel untuk naik tahta dan tidak mungkin bagi Luke untuk mengkhianati Ariel. Yang mana hal itu kemudian dijawab Rudius bahwa Hitogami bisa memanipulasi siapapun dengan perkataan manisnya tanpa terkecuali. Mendengar itu, Sylvie dengan wajah serius mengatakan bahwa jika Luke sampai berkhianat, maka Sylvie sendirilah yang akan membunuhnya. Meskipun begitu, jika Luke benar-benar harus dibunuh, maka Rudius bertekad bahwa dialah yang akan membunuhnya. Karena dia tidak ingin tangan Sylvie ternoda oleh darah. Dan kemudian setelah percakapan itu selesai, Rudius dan Sylvie mengakhiri hari itu dengan melakukan ritual mantap-mantap. Beberapa hari kemudian, Rudius dan Sylvie akhirnya pergi menemui Ariel di Kastil Langit. Ariel saat ini sedang mengadakan pesta teh. Namun Perigeus tidak ada di sana. Yang ada adalah Nanahoshi dan Silvaril yang sedang menuangkan teh. Setelah saling menyapa, mereka semua kemudian memulai pesta tehnya. Dan Ariel membuka topik pembicaraan mengenai bahwa dia tidak menyangka Rudius akan bekerja sama dengan Orsted. Dan juga Ariel beberapa hari yang lalu telah bertemu dengan Orsted juga. Dan meskipun Ariel hanya melihatnya dari jarak jauh, Ariel merasa bahwa dia takut ketika melihat Orsted. Ariel juga mulai mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah ingin merekrut Rudius sejak dulu. Namun Ariel mengurungkan niatnya karena dia takut mengalami kehancuran akibat menginginkan kekuatan yang melebihi kapasitasnya. Rudius dan Perigeus adalah orang yang sangat kuat bagi Ariel. Dan setelah sekian lama terus mencoba, Ariel kemudian memutuskan akan menyerah merekrut Perigeus jika kali ini dia ditolak lagi. Mendengar dia dikatakan kuat, Rudius kemudian mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang kuat seperti yang Ariel pikirkan. Rudius memang memiliki jumlah mana dan pengetahuan yang besar. Namun Rudius masih memiliki masalah dan kekurangan. Setelah mengatakan itu, Rudius kemudian meraih tangan Ariel dan mengatakan bahwa setelah dia mendapatkan permintaan dari Luke dan Sylvie,
Rudius sekarang ingin bergabung dengan faksinya. Mendengar itu, Ariel nampak begitu tersentuh dan bahkan dia sampai meneteskan air mata. Ariel kemudian bertanya, apakah hal ini tidak masalah karena bukankah Rudius sudah menjadi bawaan Orsted? Yang mana Rudius kemudian menjawabnya dengan kebohongan, bahwa keputusan Rudius ini tidaklah masalah. Karena Orsted memberinya kebebasan untuk memilih faksi manapun. Dan akhirnya Rudius memilih untuk bergabung dengan faksi Ariel. Setelah Rudius meraba-raba tangan Ariel, pembicaraan serius kemudian dimulai. Dan Rudius mengatakan bahwa dukungan Perigeus sangatlah dibutuhkan. Jadi Ariel masih harus tetap mencoba merekrutnya. Menanggapi itu, Ariel lalu mengatakan bahwa sebenarnya Perigeus pernah bertanya tentang apakah hal yang terpenting untuk menjadi raja. Dan jika Ariel bisa menjawabnya, Perigeus mungkin akan memberikan dukungannya. Mendengar itu, Rudius dan yang lainnya kemudian memulai rapat mereka untuk mencari jawaban itu. Namun sebelum memulai bahasan itu, Rudius bertanya mengenai beberapa hal yang masih belum dia ketahui. Seperti apa alasan Ariel ingin menjadi raja. Yang mana kemudian dijawab Ariel bahwa dia tidak ingin membiarkan perjuangan orang-orang yang telah mengorbankan nyawanya menjadi sia-sia. Sejauh ini, Ariel sudah kehilangan 13 pengikutnya. Setelah mendengar itu, Rudius merasa bahwa ada yang aneh karena nama Derek tidak ada di sana. Namun, setelah Ariel menjelaskan ke-13 pengikutnya yang telah mati, dia kemudian mulai teringat dengan pengawal yang menemaninya sebelum Sylvie datang. Dan orang itu bernama Derek. Setelah beberapa saat, raut wajah Ariel kemudian berubah. Dan Ariel kemudian menyadari bahwa kematian Derek lah yang telah membuatnya ingin menjadi raja. Kejadian itu terjadi 10 tahun yang lalu. Ketika Ariel masih sering melakukan hobi meniduri wanita-wanita cantik di istana bersama Luke. Dan waktu itu hanya Derek lah yang bersungguh-sungguh untuk mendidiknya menjadi raja. Awalnya Ariel hanya mengira bahwa Derek melakukan itu karena dia ingin memanfaatkannya. Namun setelah insiden teleportasi, Ariel menyadari bahwa keinginan Derek sangatlah tulus karena Derek telah mengorbankan nyawanya demi melindungi Ariel. Dan permintaan terakhirnya adalah supaya Ariel tidak menyerah untuk menjadi raja. Setelah mengingat itu semua, Ariel kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa dia akhirnya telah menemukan jawaban dari pertanyaan Perigeus. Setelah berdiskusi dengan Rudius dan yang lainnya, Ariel lalu meminta untuk melakukan pertemuan dengan Perigeus. Pertemuan itu diadakan di ruang pertemuan di Kastil Langit dan dihadiri oleh 12 Ukaima juga. Setelah semua orang berkumpul, Perigeus kemudian bertanya tentang apa yang ingin dibicarakan oleh Ariel. Yang mana Ariel mengatakan bahwa untuk menjadi raja, Ariel membutuhkan dukungan Perigeus. Mendengar itu, Perigeus bertanya tentang apakah yang membuat Ariel pantas menjadi raja. Setelah membulatkan tekadnya, Ariel kemudian mengatakan bahwa itu karena Ariel akan mewujudkan harapan pengikutnya. Yang mana jawaban Ariel telah membuat Perigeus menjadi tertawa dan mengatakan apakah Ariel layak disebut raja jika hanya ingin memenuhi keinginan orang lain. Ariel lalu mengatakan bahwa dia memang tidak pantas menjadi raja sejati. Dan karena itulah Ariel membutuhkan bantuan Perigeus. Dan jika jawabannya tidak sesuai, maka Ariel tidak keberatan jika Perigeus menolak untuk membantunya. Mendengar itu, Perigeus kemudian berdiri dengan mata yang melotot. Dan semua orang yang melihat itu kemudian menjadi tegang. Namun ternyata Perigeus malah mengatakan bahwa dia akan bersedia membantu Ariel. Dan dia akan siap kapan saja jika Ariel membutuhkannya. Setelah pertemuan itu selesai, Ariel dan yang lainnya kemudian meninggalkan ruang pertemuan. Namun Rudius masih tetap tinggal untuk menanyakan jawaban yang benar dari Perigeus. Mendengar pertanyaan Rudius, Perigeus tidak mau menjawabnya. Dan dia mengatakan bahwa dukungannya tidak ditentukan oleh jawaban dari pertanyaan itu. Namun dia memilih mendukung Ariel karena cara berbicara dan mempertahankan pendapatnya mirip seperti Raja Kaunis. Setelah melakukan beberapa pembicaraan dengan Perigeus,
Rudius kemudian pergi ke kamar Ariel. Dan ternyata Rudius masuk ke kamar ketika Ariel sedang ganti baju. Tubuh Ariel sangatlah sempurna, dan mungkin itu juga karena faktor keturunannya. Rudius lalu keluar dari kamar itu setelah Sylvie meneriakinya. Namun Rudius merasa agak aneh ketika Luke masih tetap berada di ruangan di tempat Ariel ganti baju. Setelah Ariel selesai ganti baju, Rudius kemudian masuk ke dalam kamar. Sylvie nampak masih cemberut. Namun Rudius langsung menatap Ariel dan meminta maaf karena telah masuk ketika Ariel sedang berganti baju. Yang mana hal itu kemudian dijawab Ariel bahwa dia tidak mempermasalahkan itu. Karena berkat Rudius, mereka bisa mendapatkan dukungan dari Perigius. Ariel juga sempat menanyakan pendapat Rudius mengenai tubuhnya. Namun Rudius mengatakan tubuh Ariel memang bagus, namun dia lebih suka milik Sylvie. Setelah itu, mereka semua kemudian membicarakan langkah yang akan mereka lakukan selanjutnya. Ariel akan segera kembali ke kerajaan Asura dan menyiapkan tempat untuk kedatangan Perigius. Namun saat tengah membicarakan itu, Ariel lalu mengatakan bahwa dia agak ragu apakah dia bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Karena dia baru saja mendapatkan kabar bahwa ayahnya sudah jatuh sakit. Mendengar itu, Rudius kemudian menjadi waspada karena menurut prediksinya, kabar itu seharusnya baru sampai beberapa hari lagi. Namun Ariel sekarang sudah mengetahuinya. Terlebih wajah tenang Ariel saat mengatakan itu telah membuat Rudius curiga tentang kemungkinan bahwa Ariel adalah Bidok kami. Namun Rudius menahan kecurigaan itu untuk ditanyakan ke Orsted nanti. Setelah beberapa saat, mereka kemudian membicarakan tentang bagaimana cara mereka kembali ke kerajaan, mengingat kondisi raja yang sudah memburuk. Untungnya, mereka saat ini bisa menggunakan sihir teleportasi milik Perigius. Mendengar itu, Rudius selalu menyarankan untuk berteleportasi ke wilayah perbatasan kerajaan dibandingkan ke dalam istana. Rudius menyarankan itu karena dia ingin mempertemukan Triss dengan Ariel dengan tujuan untuk menjatuhkan Menteri Darius. Namun saran Rudius kemudian ditentang oleh Luke karena hal itu terlalu berbahaya. Tidak hanya mereka saat ini dikejar oleh waktu untuk bertemu dengan sang raja, namun perjalanan mereka akan menjadi sangat sulit jika mereka berteleportasi di wilayah perbatasan. Mengingat mereka pasti akan menghadapi rintangan dan orang-orang yang juga berniat membunuh Ariel. Mendengar itu, Rudius akhirnya tidak bisa menyangkal lagi. Namun beberapa saat kemudian, Silvaril masuk ke dalam kamar dan memberitahukan bahwa semua lingkaran sihir teleportasi di dalam istana telah dihancurkan. Setelah mendapatkan perintah dari Perigius untuk mempersiapkan teleportasi, Cyril kemudian mengecek setiap lingkaran sihir. Namun dia kemudian mendapati bahwa lingkaran sihir teleportasi telah dihancurkan. Dan sekarang mereka hanya bisa berteleportasi ke wilayah perbatasan kerajaan Asura saja. Mendengar laporan itu, Ariel, Luke, dan Sylvie kemudian melihat ke arah Rudius dengan curiga. Meskipun begitu, Ariel kemudian menyuruh Luke untuk mempersiapkan keberangkatan mereka dan menyuruh Rudius untuk berpamitan dengan keluarganya sebelum dia pergi. Dan lalu keesokan paginya, Rudius pergi menemui Orsted untuk memberitahukan laporan mengenai Perigius yang sudah mendukung Ariel dan juga tentang lingkaran sihir teleportasi di istana yang sudah dihancurkan oleh seseorang. Mendengar itu, Orsted nampaknya menjadi sangat senang dan mengatakan bahwa penghapusan lingkaran sihir itu adalah tindakan bodoh Hitogami. Rudius lalu bertanya tentang apa maksud Orsted, yang mana kemudian dijelaskan Orsted bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses lingkaran sihir di istana. Dan biasanya lingkaran sihir itu hanya digunakan para petinggi kerajaan jika mereka melarikan diri dari sesuatu. Jadi dengan kata lain, orang yang bisa menghapus lingkaran sihir itu bukanlah orang biasa. Dan dengan ini bisa ditebak bahwa bidak Hitogami di istana adalah Darius atau pangeran pertama. Rudius kemudian juga menanyakan tentang kemungkinan Ariel yang menjadi bidak Hitogami. Namun Orsted mengatakan bahwa itu mustahil. Dan jika saja itu sampai benar, maka Orsted sendiri yang akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang sudah ada 2 orang yang dicurigai menjadi bidak Hitogami, yaitu Luke dan Darius.
Dan untuk bidak ketiga, Orsted mengatakan bahwa Rudeus harus waspada terhadap Kaisar Utara dan Dewa Air. Karena Hitogami mempunyai kecenderungan untuk memilih bidak yang menguasai pedang atau sihir. Hari berikutnya, Rudeus kemudian mengadakan rapat keluarga untuk membahas kepergiannya ke kerajaan Asura, yang mana hal itu akan memakan 3-4 bulan. Tidak seperti yang Rudeus pikirkan, reaksi keluarganya nampak biasa saja. Tidak seperti ketika dia akan melawan Orsted dulu. Malah Norn mengatakan bahwa Rudeus biasanya akan selalu bisa kembali ke rumah. Dan saat pulang, Rudeus mempunyai kebiasaan membawa wanita baru. Meskipun sekarang kemungkinan Rudeus membawa wanita baru sangatlah kecil karena Sylvie dan Eris akan ikut bersamanya. Setelah mendengar Rudeus dan Sylvie akan pergi, Eris langsung mengemasi barangnya dan memaksa untuk ikut juga. Rudeus memang dipercaya oleh keluarganya, namun tidak pada gajahnya. Di antara anggota keluarganya, hanya Roxy yang nampak begitu kesepian ketika Rudeus akan pergi. Roxy sudah mendapatkan libur cuti hamil dan berharap bisa lebih banyak menghabiskan waktu dengan Rudeus. Namun meskipun begitu, Roxy tetap mendukung Rudeus untuk menjalankan tugasnya. Dan sebagai ganti kepergiannya, Roxy meminta Rudeus untuk membawakannya oleh-oleh permen buah. Dan lalu, pada malam harinya, Rudeus mendengar suara Eris dan Sylvie sedang berdebat di kamar Eris. Setelah perdebatan itu, Eris kemudian masuk ke kamar Rudeus dan menyelinap di bawah selimut Rudeus sambil menempelkan opainya. Mendapati itu, tentu saja Rudeus berniat akan melakukan pertempuran ranjang bersama Eris. Namun sebelum melakukannya, Rudeus bertanya tentang apakah Eris bertengkar dengan Sylvie. Mendengar itu, Eris mengatakan bahwa mereka tidak bertengkar. Hanya saja, Sylvie meminta Eris untuk membiarkan Rudeus untuk bersama Roxy selama beberapa hari ke depan. Dan sebagai gantinya, Sylvie memberikan jatah bersama Rudeus malam ini kepadanya. Nampaknya Sylvie mengerti posisi Roxy saat ini dan mencoba membiarkan Roxy menghabiskan waktu dengan Rudeus sebelum mereka berangkat. Setelah mendengar itu, Rudeus selalu memeluk Eris dan dengan kecepatan cahaya, Eris kemudian berhasil melucuti setiap pakaian Rudeus. Rudeus sempat memperingatkan Eris untuk tidak menggila malam ini karena ada kemungkinan Eris saat ini sedang hamil. Namun Eris tidak memperdulikan itu dan pertarungan ganas akhirnya pun dimulai. Kemudian selama beberapa hari setelah itu, Rudeus terus meluangkan waktunya dengan Roxy. Mereka berdua sering menghabiskan waktu dengan membicarakan berbagai hal. Dan ketika mereka membicarakan tentang topik anak, Roxy kemudian meminta Rudeus untuk memberikan nama anaknya sebelum dia pergi. Sambil mengelus-elus perut Roxy, Rudeus kemudian mulai memikirkan nama anaknya. Nama dari Razmigul biasanya akan didasarkan pada inisialnya. Namun karena anak ini akan menjadi blasteran, maka Rudeus tidak akan terpaku pada tradisi lama. Dan setelah berpikir, Rudeus selalu memutuskan untuk menamai anaknya dengan gabungan namanya dan nama Roxy. Yang mana jika anak itu laki-laki, maka akan bernama Rollo. Dan jika anak itu perempuan, maka akan bernama Lara. Oke, sekian dulu untuk pembahasan di video kali ini. Pembahasan selanjutnya mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan juga like dan subscribe. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.